Lo kalau datang ke warung, milih permen yang masih dibungkus apa yang udah dibuka? Ya lucu. Yang mesti dibungkus lah. Kenapa? Ya kalau udah disegel kan, kalau masih disegel kan berarti masih bagus lah keadaan dalamnya. Kalau udah dibuka? Kalau udah dibuka udah dijilat-jilat, udah bekas orang, nggak mau lah gua. Mau yang masih disegel lah. Berarti lo kalau milih pacar kayak gitu dong? Cuman ngebedainnya apa segelnya, bingung gua. Kalau untuk pacar tuh yang disegel tuh yang kayak gimana? Makanya lo harus tes dulu. Test drive. Biar lo tahu ini masih tersegel apa enggak. Iya. Oh masih. Setelah dicobain nggak tersegel. Iya. Gak apa-apa kan gua yang buka. Oh gitu. Terus habis itu putus, terus lo cari lagi pacar, terus Test drive lagi. Iya nggak bisa habis ya. Heeh. Berarti tandanya perempuan yang habis jadi pacar lu itu, jadi mantan lu itu sudah terbuka dong segelnya. Ya siapa suruh mau, ya kan? Tapi lu sendiri kalau misalnya mendapatkan satu pasangan yang sudah terlepas dari segelnya bagaimana? Nggak masalah sih. Tapi ya jangan yang rusak-rusak banget. Nah, nggak ada yang tahu. Namanya ibaratkan permen udah dilepas dari segelnya udah 3 hari ditaruh di luar. Iya ya. Ya gimana ya? Ya gue sih nggak masalah, tapi jangan yang rusak-rusak banget. Tapi kan kita kan bisa lihat track record historinya gimana. Lu tahu rusak apa nggak rusaknya dari mana? Test drive. Ih bingung juga ya kalau kayak gitu ya. Iya kan? Iya. Lu pengen punya barang atau nggak sesuatu yang masih tersegel. Iya. Tapi sementara lu juga membuka segel tersebut. Setelah jadi mantan, lu menerima pacar lagi dari tempat lain yang sudah terbuka segelnya. Nah, itu kan sama sama yang lu lakukan sebelumnya. Iya ya. Tapi yang ngerugi kalau kayak gitu siapa sih? Perempuan lah, bukan gua. Ya gua sih nggak rugi-rugi amat ya karena sudah membuka segel-segel yang lain. Rugi aja. Ruginya? Kalau nanti jadi nggak subur, Iya jadi nggak punya keturunan ya. Itu ngaruh nggak sih? hah? Ngaruh nggak sih? Makanya kan lu bilang di test drive dulu. Di test drive sih di test drive, tapi jangan dijebol juga kapas remnya. Tetap harus ada remnya lah. Gimana kita tahu itu kampas remnya masih bagus apa enggak kalau nggak dites? Ya kalau kayak gitu udah apes lah berarti lah. Udahlah apes lah kalau kayak gitu. Berarti tips memilih permen yang baik itu tidak ada. Ya, Nggak ada. Hokian aja mau dapat yang masih bersegel atau tidak gitu. Iya iya udah gitu dah, itu udah jawaban paling tepat di era yang sekarang ya. Udah oke-okean aja lah. Tapi si pembeli permennya ini sendiri pun demen, namanya sesuatu yang tidak disegel untuk mengkonsumsi. Iya. Untuk mengkonsumsi matanya tuh seneng. Gimana ya? Bingung gua kalau ditanya kayak gitu. Maksudnya di era sekarang yang apa-apa serba mudah juga. Gua waktu itu pernah nongkrong ya di daerah Cengkareng. Itu banyak anak-anak yang masih sekolah, tapi mereka sorry ya open BO. Normal sih. Maksud gue gini loh, gue ngeliatnya gini loh. Nanti next misalnya nih beberapa tahun kemudian dia taruhlah dia insaf lah. Kasian gak sih yang jadi cowoknya, yang nanti jadi suaminya? Ya kan? Kan balik lagi. Kalau misalnya emang si suami sendiri pun tidak pernah membuka segel yang lain. Ya kalau belum pernah, kalau anak baik-baik, rugi ya jadi anak baik-baik berarti ya. Berarti rugi dong jadi anak baik-baik. Iya, iya. Karena belum pernah membuka segel. Belum pernah buka segel, tahu-tahu dapetnya yang begitu. Ih, kasihan amat. Jadi tips mencari permen yang terbaik gimana? Ya udah oke-okean dah. Kayak mencari jerami di tumbukan jarum. Tapi kalau itu menimpa diri lu, Ya udah mau gimana lagi? Udah kejadian. Ya jalanin aja. jalanin aja. Jalanin aja. Dia datang di kehidupan lu dengan keadaan dia sudah segelnya terbuka, Iya. keadaannya hancur, mukanya jelek, lu akan terima itu? Kan gue kan milih-milih juga kalau komuk jelek gue nggak mau lah. Oh. Mas udah hancur, komuknya ikut hancur, double combo dong gue dapet apesnya. Kalau lu milih-milih gitu terus kapan lu dapet pacarnya? Ya santai aja, nggak usah dikejar waktu lah, santai aja kayak gitu mah. Mau umur berapa juga santai. Ntar kalau lebaran lu ditanyain dong sama keluarga lu kapan nikah.
Gue tinggal nanya balik, yang misalnya dia yang nanya udah nikah, lu nikah bahagia nggak? Gitu. Ya pasti dong, bahagia. Kok dari mana takarannya nikah bahagia? Nggak ada lah. Ya kalau punya anak kan artinya suatu kebahagiaan. Iya, nggak juga lah. Dia juga harus memusingkan ekonomi, bisa jadi kan? Jadinya pusing, jadinya nggak bahagia. Berarti orang-orang yang masih single itu tidak bermasalah dengan ekonomi. Bisa bermasalah, tapi akan lebih berat kalau udah punya tanggung jawab yang lebih banyak lagi kan? Iya dong. Bisa lebih santai. Tapi kan kalau menikah itu katanya buka pintu rezeki. Menikah itu bukan pintu rezeki. Emang iya? Ya kan namanya ibaratkan si perempuannya itu punya rezeki terus Iya. digabungin sama rezeki suaminya jadi double dong. Iya, tapi kan kebahagiaan kan bukan tolak ukurnya dari ekonomi juga ya. Maksud gua kan banyak hal-hal kayak misalnya banyak kok yang udah nikah tapi jiwa si suaminya misalnya masih belum kayak orang sudah dewasa, masih doyan nongkrong. Kan bininya juga pasti kan apa ya? Tersiksa batinnya kan Berarti pasti. nggak semuanya tentang materi. Iya dong. Berarti lu nggak butuh materi ya untuk setelah nikah nanti. Butuh. Katanya nggak semuanya tentang materi. Iya, tapi maksudnya jangan kosong-kosong banget. Ngepas. Jangan ngepas Ngepas. juga. Ya cukup lah, cukup. Cukup. Mau beli mobil cukup. Mau beli mobil cukup, mau beli rumah cukup. Gitu.